Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daren Jovandra Samsir dengan NPM 2103 1010 dari grup B sesi kedua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 7 yang berjudulkan absorpsi isotermal. Untuk tujuan praktikumnya sendiri, yang pertama adalah untuk mencari data absorpsi isotermal dari suatu zat absorpsi dari suatu larutan pada proses solid. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap proses absorpsi. Lalu selanjutnya untuk menentukan konstanta pada persamaan Freundlich dan Langmuir. Untuk secara umumnya adalah secara umum absorpsi penyerapan merupakan interaksi antara absorbat zat yang diserap dengan permukaan absorben zat penyerap yang biasanya merupakan padatan atau cairan. Isotermal absorpsi menunjukkan konsentrasi yang bergantung pada kesetimbangan ion-ion logam antara larutan dan fase pada suhu tetap. Isotermal absorpsi menggambarkan proses distribusi absorbat di antara fase cair dan padat. Model absorpsi isotermal digunakan untuk menentukan proses absorpsi absorben terhadap adsorbat. Lalu selanjutnya adalah persamaan Langmuir. Isotermal Langmuir mendeteksi bahwa kapasitas absorben maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal monolayer absorbat pada permukaan absorben. Lalu selanjutnya adalah persamaan Freundlich. Isotermal Freundlich menggambarkan absorpsi jenis fisika di mana absorpsi terjadi pada beberapa lapis dan ikatan tidak kuat. Isotherm Freundlich juga mengasumsikan bahwa terdapat absorpsi yang bersifat heterogen. Lalu ada jenis absorpsi. Yang pertama adalah absorpsi fisika, di mana absorpsi fisika adalah pada absorpsi fisika, absorbat akan terikat ke permukaan oleh gaya van der Waals yang relatif lemah. Absorpsi fisika bersifat non-spesifik dan terjadi di antara sistem absorbat-absorben apapun. Absorpsi ini bersifat reversibel, dapat dipastikan antara absorbat dan absorbennya. Lalu yang kedua adalah absorpsi kimia. Absorpsi kimia melibatkan pertukaran elektron di antara molekul absorbat dengan permukaan absorben yang dihasilkan dalam reaksi kimia. Akan terbentuk ikatan kimia di antara absorbat dan absorben sehingga absorpsi dikatakan lebih kuat daripada absorpsi fisika. Absorpsi jenis ini bersifat spesifik karena hanya terjadi di antara sistem absorbat-absorben tertentu. Absorpsi kimia disebut irreversible absorbat dan absorbennya tidak dapat dipisahkan. Lalu selanjutnya adalah macam-macam absorben. Yang pertama adalah absorben polar, di mana absorben polar adalah absorben yang memiliki daya absorpsi yang besar terhadap asam karboksilat, alkohol, alumina, keton, dan aldehid. Contohnya adalah alumina. Lalu yang kedua adalah absorben nonpolar. Absorben nonpolar adalah absorben yang memiliki daya absorpsi yang besar terhadap amin dan senyawa yang bersifat basa. Contohnya adalah silika. Lalu yang ketiga adalah absorben basa. Absorben basa, absorben yang memiliki daya absorpsi yang besar terhadap senyawa yang bersifat asam. Contohnya adalah magnesia. Lalu selanjutnya adalah syarat-syarat pemilihan absorben. Yang pertama adalah memiliki daya serap yang besar. Lalu yang kedua, tidak boleh larut dalam zat yang akan diabsorpsi. Lalu yang selanjutnya adalah berupa zat padat yang memiliki luas permukaan yang besar. Selanjutnya, tidak boleh mengadakan reaksi kimia dengan campuran yang akan dimurnikan. Lalu yang selanjutnya tidak boleh beracun. Oke, selanjutnya adalah mekanisme absorpsi. Mekanisme absorpsi pada saat permukaan absorben bersentuhan dengan absorbat. Molekul-molekul absorbat akan menempel pada permukaan absorben.
Selain itu, beberapa absorban akan memantul kembali. Laju peristiwa absorpsi disertai dengan laju peristiwa desorpsi. Saat besar laju keduanya sama, maka akan tercapai keadaan seimbang. Dispersi merupakan peristiwa terlepasnya partikel absorban dari permukaan absorben. Lalu adalah titrasi. Titrasi adalah tujuan utama dari titrasi asam basa adalah mengetahui konsentrasi larutan asam basa yang dititrasi. Larutan yang dititrasi biasanya belum diketahui konsentrasinya. Konsentrasi larutan dapat diketahui menggunakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, atau bisa juga digunakan untuk menentukan titik ekivalen dengan terjadinya perubahan warna pink muda sebagai respon terhadap perubahan pH dalam asam basa. Lalu selanjutnya terdapat karbon aktif. Karbon aktif adalah produk dari proses aktivasi karbon yang kemampuan penyerapannya lebih tinggi dan memiliki kegunaan lebih banyak daripada karbon biasa. Oke, selanjutnya adalah aplikasi di dalam dunia industri. Yang pertama, sistem penjernihan air. Lalu yang kedua, terdapat sistem penyerapan limbah sebagai katalis reaksi. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan gas hidrogen. Gas hidrogen sebagai energi alternatif yang digunakan untuk pembangkit energi. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama adalah arus permukaan. Semakin luas permukaan absorben, maka semakin banyak zat yang terabsorpsi. Lalu yang kedua adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, daya serap absorben terhadap absorbat akan semakin meningkat. Lalu yang selanjutnya adalah konsentrasi absorbat. Semakin besar konsentrasi absorbat dalam larutan, maka akan semakin banyak jumlah substansi yang berkumpul pada permukaan absorben. Lalu yang keempat adalah waktu kontak. Untuk waktu kontak sendiri, penentuan waktu kontak yang menghasilkan kapasitas absorpsi maksimum terjadi pada waktu kesetimbangan. Untuk prosedur percobaannya sendiri, yaitu yang pertama adalah menyiapkan 6 buah Erlenmeyer dalam keadaan bersih dan kering. Lalu yang kedua adalah membuat larutan asam asetat N2 0,5 N sebanyak 100 ml. Lalu yang ketiga, buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N4, N5, N8, N16, dan N32 masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N2. Lalu selanjutnya adalah masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam 6 buah Erlenmeyer dan beri tanda tiap Erlenmeyer. Lalu selanjutnya adalah tutup Erlenmeyer, kemudian biarkan selama 1 jam hingga tercapai keseimbangan kocak Erlenmeyer secara periodik. Lalu selanjutnya adalah saring dengan menggunakan kertas saring filtrat yang didapatkan, kemudian ditambah dengan indikator PP tetes untuk dilakukan prosiderasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.